Salam sejahtera, semoga kita semua selalu sehat, sukses, dan berbahagia. Di kesempatan kali ini, yuk bisa Excel akan sharing fungsi dasar Excel mengenai sum if sama count if ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Nah, di sini misalnya saya ada dua tabel ya. Ini satu tabel mengenai ini data transaksi, yang ini data mengenai pelanggan. Nah, saya mau mengetahui total hutang nih. Saya mau mengetahui total hutang dari masing-masing pelanggan ini dan total yang sudah bayar berapa, sisa hutangnya berapa. Nah, kita bisa menggunakan fungsi namanya sum if. Cara pakainya gimana? Ya, kita untuk merumus diawali dengan sama dengan sum if, kita ketik buka kurung. Nah, range yang kita mau dipakai untuk validasi kriteria kita, berarti range-nya dari sini sampai ke bawah sini ya, D4 sampai D12. Nah, dari D12 ini kan kita mau cari kriterianya apa, indah berapa. Jadi dia akan mencari dari sini namanya siapa. Oh, ternyata kita mau cari namanya indah, berarti kita koma. Nah, kriterianya adalah H3 indah ini ya, koma. Yang kita mau jumlahkan kolom mana? Yang kita mau jumlahkan adalah kolom hutang, berarti yang kita blok kolom hutang ini ya. Kalau sudah, tutup kurung, enter. Nah ya, kalau sudah begini ya, dia sudah terjumlah semua. Kita mau lihat indah 50.000, bener nggak indah 50.000? Ya benar, hutangnya 50.000 ya, nggak ada lagi yang indah di bawah. Nah, ini coba kita kopikan ke bawah. Nah, kalau kita kopikan ke bawah, coba lihat. Kalau kita langsung copy ke bawah, ini kita mau lihat rumusnya. Ini F2, ini yang kita ketik tadi ya. Ini F2 yang kita ketik tadi. Nah, lihat, ini bergeser nih kolomnya. Seandainya di atas ini ada sandi, bener nggak dia? Coba ini sandi 130.000. Kalau sandi ini kan ada 100.000, ada 30.000, dua kali nih, 130.000 benar. Tapi kalau di sini ada sandi nih, indahnya 0, tapi sandinya nggak bertambah. Kenapa? Rumusnya bergeser ya, salah. Ini kita ganti balik ya, saya balikin. Nah, supaya kita copy ke bawah tidak bergeser bagaimana? Nah, ini waktu di rumus yang sini ya kan, kolomnya D4 sampai D12, ini kan kolom ini ya. Kita tambahkan di sini, kita ketik F4 ya, tuh ya. Di sini kita ketik F4 ya, otomatis dia muncul depannya dolar, sehingga dolar ini adalah mengunci dia supaya nggak bergerak ya. Di belakangnya D ada dolar, di belakangnya angka 4 ada dolar. Ini juga sama, tekan F4 ya, ini F4 ya ya, kecuali H3 ini. H3 ini nggak berubah. Kenapa? H3 ini nggak kita kunci ya. Kenapa H3 kita nggak kunci? Karena kita maunya kalau pindah ke bawah kan jadi H4, yang dicari adalah sandi. Tapi untuk tabel di sini kan nggak berubah ya. Ini coba kita enter. Ini kan, coba kita enter, kita copy ke bawah lagi ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini nggak berubah, tetap ini D4 sampai D12, E4 sampai F12, tapi hanya jadi H4 yang dicek sandi. Total dari sandi ada berapa, dihitung di sini. Sama di bawah nggak berubah ya. Jadi caranya biar rumus kita nggak bergeser, yang mau kita kunci depannya kita kasih tanda dolar seperti ini ya. Yang tetap boleh geser ya H3 ini, berarti ini nggak boleh dikunci ya, geser ke bawah. Nah, coba kalau kita di sini kita ubah sandi. Nah, otomatis indahnya jadi 0, sandi tambah 50.000. Indah di sini juga jadi 0 ya. Berarti ini saya salah ketik nih, indah jadi 2 kali ya. Nggak apa-apa, saya biarin aja dulu ya. Oke, ini balikin indah ya. Nah, ini juga karena sudah double, saya kasih satu tips lagi ya.
ini bisa ada namanya duplikat. Bisa kita hilangin duplikat. Gimana nih? Nah, ini kita tinggal remove duplikat. Oke. Ya, otomatis indahnya hilang. Yang double-double di sini hilang. Ya, ini juga sama, indah double. Ya, kita pilih di data remove duplikat. Ya, oke. Kita pilih oke. Ya, otomatis indah yang double tadi hilang. Ya, nah sekarang kita mau ngitung total bayar juga sama. Ya, sama dengan sum if, ya kan? Range-nya yang mau kita cek mana? Tetap sama range yang di sini. Ya. Nah, jangan lupa kita ketik F4 supaya semua jadi dikunci. Kriterianya apa? Kriterianya tetap nama pelanggannya Indah. Nah, ini kan nggak perlu dikunci supaya kita kalau geser ke bawah dia jadi H4, tinggal koma aja. Koma, terus yang mau kita totalin total bayarnya mana? Yang di sini kan? Berarti kita blok yang sini. Nah, kita ketik F4 supaya dikunci. Tutup kurung, enter. Nah, ini tinggal kita copy ke bawah. Ya, udah benar kan hasilnya? Benar nggak? Indah ada bayar 20.000, Satria ada bayar 50.000. Ya, Indah ada bayar 20.000, Satria ada bayar 50.000. Benar ya? Jadi kalau kita mau isi sisa hutang ya tinggal kita sama dengan total hutang dikurang bayar. Berarti I3 dikurang ini. Nah, ini kita nggak, kalau kita mau kunci nggak perlu dikunci ya, karena ke bawah geser ya. I3 jadi I4 J4. Kalau ini jadi I5 Z5, kita enter aja. Lihat. Paste. Ya, coba lihat. Ya. Jadi kalau kita nggak kasih dolar, kalau kita copy dia berubah. Tapi kalau kita kasih dolar, kita copy ke bawah, dia nggak berubah. Nah, ini fungsi sum if. Ya, ini fungsi sum if. Bagaimana penggunaan count if? Pada dasarnya dia sama, cuman kalau count if ini kan dia hanya untuk menghitung jumlah transaksi. Misalnya Indah, Sandi, masing-masing ada berapa kali transaksi. Ya, kita tinggal sama rumusnya, sama dengan, tapi ini count if. Ya, count if ini cuman rank sama kriteria. Ranknya mana yang mau kita hitung? Kan di sini. Ya, nama orangnya yang mau kita hitung. Ya. Nah, ini juga sama, supaya kita copy ke bawah nggak bergeser, kita kunci, tekan F4. Ya, dolar, koma. Nah, ini Indah. Yang ini H11. Tutup kurung, enter. Ya. Benar nggak? Kita copy ke bawah dulu. Kita cek. Oh, Indah ada dua transaksi. 1, 2. Nggak ada lagi. Sandi ada 2 transaksi. 1, 2. Satria ada 2 transaksi. 1, 2. Widya ada 1, Gunawan ada 1. Ya, sudah benar. Nah, ini cara penggunaan sum if sama count if. Ya, seperti itu. Nah, kemarin kita juga ada belajar mengenai table. Nah, ini kan kita nggak buat table ya. Ini kita nggak buat table. Otomatis kalau misalnya kita tambah 10. Di sini ada. Saya Sandi. Tambah lagi 20.000. Lihat di sini 130.000 nambah nggak? Enter. Di sini masih nambah karena kita rumusnya kita bikin sampai tadi, sampai sini ya. Nah, coba saya tambah 1 baris lagi. Ini 10. Ya, formatnya nggak berubah. Tanggalnya saya bikin misalnya bulan 5 tanggal 12 2022. Kita input misalnya Gunawan, dia ada bayar 20.000. Nah, lihat nggak berubah kan? Mau saya tambah nggak berubah. Nah, sebaiknya kita ingat lagi pelajaran sebelumnya, kita gunakan table.
Kalau ini kita gunakan table, ya. Kalau kita gunakan table, perubahannya seperti apa? Ini kita jadi table, ya. Headernya, oke, bener ya, B3. Nah, oke. Nah, kalau dia sudah jadi table, ini 10, ya. Tanggalnya misalnya kayak tadi, seperti tadi 5 12 2022. Sorry, ini kalau 5 mah bulan 5 nih, ya. Ini bulan 2. Nah, bahkan format tanggalnya pun berubah kalau kita perhatikan. Tadi formatnya beda kan, format tanggalnya nggak ngikut. Nah, ini kalau kita isi Gunawan. Nah, Gunawan, coba perhatikan di sini 1, kalau kita isi Gunawan, dia langsung nambah jadi 2. Di sini kalau kita isi 20.000, ya kan? Di sini coba lihat ya, belum nambah, masih 0. Kalau kita enter, dia langsung nambah. Itu bedanya menggunakan table sama tidak. Nah, apa perbedaannya? Di sini juga, misalnya saya hapus semua dulu, ya. Ini saya hapus juga. Ini kita hapus semua. Ini kita hapus semua. Nah, terus di sini saya ganti menjadi table juga. Kita lihat apa yang terjadi. Ini kita bikin format table juga. Oke. My has have a header row. Yes, ini ada header row-nya, ya. Oke. Nah, kalau dia udah jadi table seperti ini, coba kita bikin rumus kayak tadi, sama dengan sum if, ya. Rank-nya tadi yang di sini, kalau masih ingat, koma. Nah, kriteria sebelah kiri ini, coba lihat, dia namanya berubah langsung, nggak seperti yang tadi ya. Kalau tadi kan kita pakai A2, A3, dia langsung ngikut nama tabelnya. Kita tinggal ini koma, yang mau dijumlahkan yang mana? Yang ini, sama kita blok. Tutup kurung, enter. Nah, perbedaannya apa? Tadi kita mesti copy ke bawah satu-satu ya. Ini udah enggak. Ya, kita bikin atas aja, yang di bawah jadi semua. Ini juga sama, total hutang. Ini perbedaannya kita menggunakan table sama tidak. Sama dengan ini juga kita sum if nih. Ya, rank-nya pakai yang di sini. Ya. Koma, kriterianya yang sebelah kiri ini, koma lagi, yang mau kita jumlahkan adalah yang jumlah bayar ini. Tutup kurung, sekali lagi enter. Nah, bawahnya sudah jadi semua. Ya, ini juga sama. Ini sama dengan total hutang kurang total bayar. Ya, ini kelebihan kalau kita menggunakan table. Ya, yang di bawah sana ini juga sama. Kita ulang sekali lagi. Fungsi countif-nya sama dengan countif nih. Rank-nya dari sini, ya. Terus koma, kriterianya ini. Indah ya. Tutup kurung, enter. Oh ini sorry, ini belum kita jadikan table. Coba ini kita jadikan table juga. Ini insert, kita bikin table. Oke. Ya, ini fungsinya kita ketik ulang, enter. Ya, langsung berubah. Ini ya, manfaatnya kita menggunakan table. Ya, kita mau menambahkan di sini juga sama. Kita mau nambah, otomatis di situ berubah. Jadi nggak takut ketinggalan. Semua formatnya dia sudah ngikut. Ya, ini untuk tanggal saya copy aja. Misalnya Satria. Ya, dia mau bayar berapa? Satria di sini dia punya hutang 200.000. Misalnya kita mau hutang 20.000. Langsung jadi 220.000. Ya. Satria pun otomatis transaksinya jadi 3. Ya. Mungkin itu saja dari saya, atau misalnya ini. Saya kasih contoh satu lagi. Tabelnya kita yang nggak usah yang kayak gini. Kita kasih table yang warna-warni. Nih. Ada selang-seling warna-warninya. Oke, nah ya, warna-warninya ada selang-seling.
otomatis kalau kita nambah pun dia warna-warninya ikut 12. Tuh, warnanya berubah ya, 13. Ya, warnanya udah zebra ngikut, nggak perlu kita blok satu-satu warnain lagi. Oke, mungkin itu saja sharing kali ini ya. Jika ada yang masih ragu, mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Tekan tombol like atau jempol jika menyukai video ini. Tekan tombol subscribe dan lonceng jika mau mengetahui ada video baru dari channel ini. Tekan tombol komen dan isi jika ada pertanyaan, saran, atau ide untuk video-video berikutnya. Tekan tombol share jika merasa bermanfaat dan ingin dibagikan kepada teman, saudara, ponakan, atau adik kakak yang mau belajar. Sekali lagi, terima kasih.